Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batul khamisatu wassab'una. Tegese cabang iman kang kaping 75 iku hormat lan takdim ing wong tuwa lan welas demen ing bocah cilik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham saghirona walam ya'rif li alimina haqqahu. Ora kelebu kelakuan ingsun lan ora kelebu agama ingsun wong kang ora hormat lan ora takdim ing wong tuwa-tuwane umat ingsun lan ora welas ing bocah cilik umat ingsun lan ora padha weruh ing derajate lan hake wong kang alim lan ora weruh ing derajate lan hake wong alim umat ingsun. Sumawana wong alim kang tuwa utawa wong tuwa ingkang wis metu rambute putih, maka iku hak lamun den hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga memberikan manfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Cabang iman yang ke-75 yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna malam yuwakir kabirona. Tidaklah termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Walam yarham sohirona, dan tidak menyayangi, mengasihi yang lebih muda. Walam ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu. Ada satu riwayat, dan riwayat ini bisa kita jadikan teladan untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita, dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu ada nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau itu memuliakan orang yang lebih tua. Yaitu ketika pagi-pagi Sayyidina Ali berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Di perjalanan ada orang yang
tua, berjalan pelan-pelan sebagai bentuk mengamalkan kesempurnaan iman Sayyidina Ali, karena diperintahkan tidak sempurna iman seseorang yang tidak memuliakan, tidak menghormati orang yang lebih tua. Sehingga Sayyidina Ali tidak berani mendahului dari orang tua yang berjalannya, yang namanya orang tua itu kan beda, pelan-pelan, sehingga Sayyidina Ali di belakang. Ketika seorang tua itu berjalan pelan-pelan, tetap tidak mau mendahului. Sehingga sampai di depan masjid, ternyata orang tua itu tidak ke masjid. Padahal bayangan Sayyidina Ali orang tua ini mau sholat berjamaah subuh. Tapi setelah di depan masjid dia lurus. Nah, begitu Sayyidina Ali masuk ke masjid, ternyata Rasulullah itu masih ruku. Sehingga Sayyidina Ali bisa mengikuti. Begitu takbir lalu mengikuti ruku Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat subuh, itu sahabat sama penasaran. Kenapa kok Rasulullah itu tidak seperti biasa? Rukuknya itu lama sekali. Sehingga sebagian sahabat mencoba. Ya Rasulullah, kenapa pagi ini Rasulullah sholat tidak seperti biasa rukuknya, lama sekali. Sehingga para sahabat itu penasaran, ada apa kok tidak seperti biasa rukuknya itu lama. Ternyata Allah memerintahkan malaikat Jibril agar menekan punggungnya Rasulullah itu tidak boleh bangun. Dalam rangka apa? Karena menunggu Sayyidina Ali itu jangan sampai ketinggalan sholat jamaah. Ini jadi betapa besarnya nilai amalan akhlak Sayyidina Ali karena menghormati orang tua, sampai Allah memerintahkan malaikat Jibril agar rukuknya Rasulullah itu ditahan sampai lama. Nah, rumah Sayyidina Ali dengan masjid kan jauh. Sementara orang tua itu jalannya pelan-pelan, sehingga rukunya lama sekali. Bahkan ada satu riwayat, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menekan agar Rasulullah tidak bangun dari rukuknya. Malaikat Mikail itu menahan matahari, jangan bergerak dulu. Ini betapa besar nilai akhlak seseorang itu di sisi Allah. Jadi ini memberikan perhatian pada kita bahwa amalan budi pekerti luhur, akhlak yang mulia itu sangat-sangat mempunyai timbangan amal yang berat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin besok di hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Ini jadi ibarat besi, itu kan ada yang jenisnya ada aluminium, ada besi, ada apalagi itu. Nah, dari jenis-jenis besi ini, maka akhlak mulia ini memberikan paling berat. Jadi katakanlah besi ya. Kalau aluminium itu amalan sholat, amalan puasa, itu kalau ditimbang jadi jeglek. Jadi maka kita
pagi hari ini itu harus ada perhatian khusus tentang akhlak, tentang budi pekerti. Bahkan sudah berkali-kali saya sampaikan barangkali, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya saya diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, sementara ini sekarang itu generasi kita itu beda. Jadi anak-anak muda sekarang itu di dalam memuliakan dan menghormati orang tua itu sudah beda dengan zaman kita dulu. Ini karena ada pergeseran nilai. Dulu ketika masa kita itu dengan orang tua, kalau dalam kultur orang Jawa itu kan enggak ada. Anak-anak itu ngoko dengan orang tua kan enggak ada. Tapi sekarang itu anak-anak kita biasa untuk pergeseran. Bahkan sekarang anak-anak kita itu sudah mulai lupa dengan atau bahkan tidak tahu berbahasa Jawa. Sampai karena kebiasaan sehari-hari kita tuntun dengan bahasa Indonesia. Lah bahasa Indonesia itu antara anak-anak dan orang tua itu tidak ada bedanya. Bapak ya makan, anak ya makan. Mari kita makan, Bapak. Tapi kalau dulu kan enggak, monggo. Nah ini ada pergeseran ya. Padahal di dalam agama kita itu budi pekerti itu ada nilai tersendiri timbangannya. Ya tapi tidak hanya ucapan, tapi lebih penting lagi budi pekerti itu tentang tingkah laku sehari-hari. Jadi misalkan kita rukun dengan tetangga, kita saling menghormati, saling menyayangi itu juga sangat ditekankan di dalam beragama yang kita anut. Jadi itu tentang bagaimana teladan Sayyidina Ali di dalam memberikan pemahaman pada kita betapa pentingnya kita memuliakan orang tua. Sampai-sampai ketika Sayyidina Ali itu tidak mau mendahului orang tua dan orang tua itu bukan beragama Islam. Ternyata ditanyakan orang itu dia beragama Nasrani. Nah, sekalipun dia beda agama karena dia orang tua tetap dimuliakan oleh Sayyidina Ali. Di sini menghormati orang tua itu lebih diutamakan kalau sesama agama. Tapi kita tidak boleh lalu orang tua yang agamanya beda lalu kita bentak-bentak dan sebagainya tetap. Karena kita manusianya itu tetap kita muliakan. Yang kedua itu tentang mengasihi orang yang lebih muda atau mengasihi anak-anak. Ini juga ada satu riwayat, ada salah seorang sahabat datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya itu punya dosa, sehingga saya malu mau menyampaikan dosa apa yang saya lakukan pada Rasulullah. Apakah ada amalan yang bisa menghapus dosa yang saya lakukan? Lalu Rasulullah, "Lah dosa apa? Kok sampai kamu malu mengatakan kepada saya?" Ditanya lagi, "Dosa apa?" Sahabat itu tetap tidak berani mengatakan karena malu. Lalu berkali-kali ditanya, "Dosa apa?" Akhirnya Rasulullah agak tidak nyaman. Dah, kalau kamu malu mengatakan
dosa yang kamu lakukan kepada saya, sementara kamu tidak malu ketika melakukan dosa dan dosa kamu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silakan keluar. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Akhirnya sahabat itu pulang. Di perjalanan dia menangis dan menyesal karena tidak ada solusi tentang amalan apa yang harus dilakukan dalam rangka menebus dosa yang dia lakukan, karena dia tidak mau menceritakan pada Rasulullah karena malu. Sementara Rasulullah, kamu malu dengan saya, padahal kamu tidak malu. Melakukan dosa itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan bahwa kenapa kamu membuat putus asa orang yang ingin menebus dosa karena dia malu untuk menyampaikan pada kamu. Dan Allah memberitahukan kepada kamu bahwa orang yang tadi malu itu dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu menyenangkan anaknya yang masih kecil. Setiap dia pulang dari pengajian, dari acara selamatan, dia membawa berkat. Dan berkat itu diberikan kepada anaknya sehingga anak itu senang. Nah, ini memberikan pemahaman pada kita bahwa menyenangkan anak itu mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya yang perhatian itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu arisan, pengajian, pulang ini tasnya mesti gemuk itu. Karena mikir ini betapa senangnya anak-anak itu. Jadi imbang. Kalau ibu-ibu banyak dosa, selesai sampai rumah menyenangkan anak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak dosanya kan sedikit. Sehingga pulang enggak bawa tas, enggak ada isinya. Dan anaknya ya diem aja lah, bapak enggak bawa roti. Kalau ibu-ibu pulang arisan langsung yang dicari anaknya, ini ada roti. Nah, keseimbangan ibu-ibu kan sering menyakiti suaminya barangkali. Nah, sehingga ketika menyakiti suaminya ini oleh Allah diberi solusi, dia lebih kasih sayang pada anaknya, imbang. Jadi bapak ya sabar, kalau istrinya itu ngomel, marah-marah itu ya jangan ikut marah-marah. Kalau ketika istri kita itu marah-marah, kita diam itu dapat pahala, sementara istri dapat dosa. Ketika istri pulang arisan bawa roti, dosanya yang tadi marah-marah suaminya selesai. Sudah jadi klop itu. Allah yang ngatur seperti itu. Lalu ada lagi satu ayat yang mungkin lebih mengena pada kita, terutama yang usia 60 ini. Itu saya baca di sini ada itu Mbak Soleh, tapi saya ambil garis besarnya ini ya. Setune Allah Subhanahu wa taala iku ningali marang raine wong tuwa saben-saben esuk lan sore. Lan ngendika, "He kawula ingsun, temen-temen wis tuwa umur ira, lan wis tipis kulit ira, lan wis remuk balung ira, lan wis parek ajal ira.
lan meh tekan sira maring ingsun. Mongko wiranga sira ing ingsun, mongko ingsun iya wirang saking putihe rambut ira. Ing yen to nyiksa ingsun sira ing dalem neraka. Jadi ini satu perhatian pada kita. Jadi setiap pagi itu Allah menatap wajah kita yang sudah usia 60 tahun ini. Sambil berfirman, hambaku yang sudah tua, wajahnya sudah keriput, rambutnya sudah putih, tulang-tulangnya sudah pengapuran sehingga tidak bisa duduk, jalannya juga pelan-pelan, giginya sudah mulai rontok, sehingga kalau makan setiap hari harus makan bubur, tidak perlu dikunyah. Ini tiap pagi ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pagi tok, sore juga Allah menatap orang-orang dan berfirman, umur kamu itu tinggal sedikit. Sebentar lagi akan ketemu dengan saya. Maka seperti saya ini, saya kelahiran 62. Berarti sekarang kan kelahiran 62, sekarang berapa Pak Bas? 62 ya? 62. Kalau Rasulullah itu 63 meninggal kan, kalau sama Rasulullah tinggal 1 tahun. Sehingga kadang-kadang ya kalau kita menurut Gus Ihsan kemarin, kita harus siap meninggal. Siap. Nah, persiapan kita harus memperbanyak bekal dan mengurangi dosa. Maka ini Allah, malulah kamu kepadaku, nanti aku akan malu menyiksa kamu di neraka. Nah, malu pada Allah itu bagaimana? Kita sudah diberi tanda-tanda rambut sudah putih, wajah sudah tidak ganteng, kalau ibu-ibu sudah tidak cantik lagi walaupun toh di salon ya tetap keriput. Kalau toh itu pakai gigi palsu ya tetap beda. Nanti makan jenang giginya ucul. Kan kantil itu. Nah, jadi kita harus sadar di usia 60 ke atas ini menyadari bahwa Allah itu sudah memberikan sinyal umur kita itu tinggal sedikit. Dengan rambut yang putih, enggak usah rambut yang putih terus malu disemir, enggak usah. Kita sadar bahwa memang ini sudah tua kok. Ya Pak Bas ya, putih ya enggak apa-apa, ini putih Pak Bas. Sudah tua. Jadi kalau dengan anak-anak muda, perempuan misalnya, ya kita sadar sudah tua rasa bidu-bidu tuh Pak Bas. Malu, ditertawakan cewek-cewek itu. Sudah tua, enggak tahu diri. Gitu Pak. Misalkan seperti itu. Lalu oleh Allah itu selalu pagi hari dilihat, sore hari dilihat biar sadar. Maka kita malu pada Allah, sudah rambutnya putih, kulitnya juga tidak mulus lagi, giginya sudah mulai rontok, tulang-tulangnya sudah mulai pengapuran, jalannya sudah tidak bagus lagi, sempoyongan misalkan begitu. Maka kita harus sadar malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk memperbanyak bekal. Maka saya itu juga kadang-kadang heran ada postingan orang usia 70 tahun menikah dengan anak 20 tahun. Nah, kan rako bertahajud loh. Bar ketika disuruh naik gunung ngos-ngosan. Lah istrinya yang 20 tahun kan masih seger sehingga naik gunung siap, tapi suaminya ya Pak naik gunung. Enggak ada. Pakai obat kuat toh Pak? Dah
tidak kuat lagi. Itu menyiksa. Allah sudah mengatur dengan usia yang tua itu untuk banyak tahajud. Tidak usah cari istri muda Pak Bas. Nanti tidak kau bertahajud gara-gara kita sayang pada anak muda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, wonten pertanyaan. Bu Sartono? Kemarin ditunda katanya. Ini Pak Bas rambutnya sudah disemir ini. Wonten mboten? Bapak? Mboten. Nggih kula bareng maringi napa niku informasi. Peringatan Maulud tadi malam sudah hari ke-9. Insya Allah masih 3 hari. Puncaknya besok Minggu malam Senin. Yang disampaikan Kang Iksan, kemudian Gus Inam juga sudah menyampaikan, marilah kita rayakan perayaan Maulud ini dengan rasa gembira, rasa mahabbah kepada Kanjeng Nabi, sehingga alhamdulillah kita mengadakan acara peringatan Maulud sudah 3 tahun. Siapa tahu mungkin perkembangan takmir, perkembangan Masjid Al-Hikmah yang insya Allah lebih regeng, lebih semarak itu karena kita cinta sama Kanjeng Nabi, sehingga Allah memberikan jalan yang lebih baik, yang lebih lancar. Insya Allah kita akan memasang panggung, jadi panggung rejing nanti di depan masjid dengan membuat panggung, kemudian menyewa sound yang lebih bagus lagi, sehingga kita benar-benar gembira, menyenangkan. Napa niku dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Kang Ihsan menyampaikan api yang ribuan tahun, jutaan tahun bisa padam. Kemudian berhala-berhala di dalam Ka'bah bisa hancur semua. Itu karena semua menyambut kehadiran Kanjeng Nabi. Marilah kita dengan seperti itu, kita mahabbah, kita senang, merasa senang karena besok malam Senin kita akan mengadakan perayaan Maulud Nabi. Nyun tolong dengan apa niku, dengan daya upaya, dengan semangat, dengan keinginan menyambut Maulud itu, muka-muka kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan nanti malam Gus Inam ngisi di sini karena waktunya selama 12 hari ini penuh semua, sehingga bisa ngisi nanti malam. Nanti malam saya harapkan hadir. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.